Perkenalkan, kami dari mahasiswa BSI Cengkareng. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas bagaimana cara menginstalasi sistem operasi Kali Linux di VirtualBox pada Windows 10. Perkenalkan, nama saya Yerna Luhambogo dari NIM 15220582. Kedua, Aldi Umara dari NIM 15220176. Tiga, Latif Hidayatun Rohim dari NIM 15220177. Nurwitan dari NIM 15220711. Afif Fadul Rohman dari NIM 15220249. Ivan Layadi Firmansyah dari NIM 15220184. Selanjutnya saya akan membahas apa itu VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusikan sistem operasi tambahan dalam sistem operasi utama. Kedua, apa itu Linux? Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix, bebas terbuka, yang didasarkan pada kernel Linux, yaitu sebuah kernel Linux yang pertama kali diperkenalkan oleh Torvald pada tahun 1991. Ketiga, mengapa kita harus memakai Kali Linux? Itu dalam penggunaan Kali Linux dapat membantu profesional keamanan hacker etis untuk menguji penetrasian pada jaringan sistem operasi komputer sehingga dapat menemukan kelemahan kerentanan yang ada. Keempat, kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihan Kali Linux adalah bersifat open source, kabel malware, dan memiliki aplikasi bawaan yang cukup lengkap. Sementara kekurangan Kali Linux adalah memiliki aplikasi yang rumit dan tidak cocok untuk kami. Untuk selanjutnya akan dibahas saudara Latif untuk penginstalan Kali Linux. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara instalasi Kali Linux di VirtualBox. Jika kalian belum mempunyai VirtualBox, maka saya akan memberitahu cara download VirtualBox di web resmi VirtualBox. Di sini kita cari aja VirtualBox. Terus kita enter. Nah, di sini ada VirtualBox, kita masuk. Terus kita pencet yang download. Ini kita masuk ke Windows Host. Nah, sini udah mendownload ya. Nah, selanjutnya jika kalian sudah mendownload VirtualBox, jika kalian belum mendownload Kali Linux-nya, saya akan memberitahu cara mendownload Kali Linux di web resmi Kali Linux. Nah, di sini kita cari aja Kali Linux. Kita enter. Nah, di sini ada web resmi dari Kali Linux. Kita pilih sini yang paling atas. Nah, ini kita pilih download. Nah, di sini yang installer image kita pencet yang recommend. Nah, untuk cara downloadnya pilih yang sudah tertera yang paling atas ini yang 64 bit. Jadi kita langsung masuk saja ke VirtualBox-nya. Nah, di VirtualBox ini kita pencet new. Di sini kita kasih nama Kali. Nah, di sini kita pilih folder Kali Linux yang telah kita download. Nah, ini langsung
langsung, karena ini udah, kita langsung pencet next. Nah ini untuk batch memorinya kita ke tengah-tengah aja yang hijau. Nah ini untuk prosesornya 1 CPU, sudah, kita pencet next. Terus yang ini 25 GB terus kita pencet next. Nah ini rincian dari tadi yang kita anuan. Next, ini finish. Nah sebelum start kita ke menu setting dulu. Ini menu setting, terus ke general. Karena kita memakai Kali Linux, ini kita ganti, kita ubah ke order Linux. Karena Linux yang memakai yang 64 bit, kita klik yang 64 bit, kita pencet OK. Nah kemudian kita klik start. Nah kemudian di sini kita pilih install, enter, tunggu beberapa saat. Nah kemudian di sini ada pemilihan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia saja. Nah ini zona waktu kita, zona lokasi kita Indonesia. Nah, terus ini untuk keyboard kita karena memakai Inggris Amerika, kita enter Inggris Amerika. Tunggu beberapa saat, sedang loading. Nah alamat server kita masukkan kali center, nama hostnya kali, terus nama domainnya kita kasih kali.com, terus kita enter. Nah nama lengkap dari pengguna baru kita kasih nama kali Linux, terus kita enter. Nama untuk akun Anda kita kasih kali saja ya, terus kita lanjutkan. Nah untuk sandinya saya sarankan yang gampang-gampang dan mudah diingat saja biar tidak lupa dalam menginput sandi nanti. Terus kita lanjutkan. Nah, kita masukkan sandi kembali untuk verifikasi, kita lanjutkan. Nah berhubung saya tinggal di Jakarta, jadi menggunakan jana waktu WIB, waktu Indonesia Barat, kita enter. Ini proses instalasinya terpadu menggunakan seluruh harddisk, ini kita enter. Pilih harddisk yang akan dipartisipasi, kita enter. Nah terus kita klik pemula, jadi semua berkas jadi satu partisi, kita enter. Nah ini kita selesai, kita enter. Ini kita tunggu, kita pilih ya. Oke. Sedang loading penginstalan, kita tunggu sebentar. Nah ini untuk partisi-partisinya kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan. Masih sedang dalam proses instalasi. Perhatikan jika komputer sistem operasi kayak installer dan praktiknya ini ada sistem operasi untuk sementara tidak. Oke. Nah ini karena instalasi sudah selesai, saatnya buat ke sistem baru. Jadi ini silakan pilih lanjutkan. Nah kita ini pilih lanjutkan. Nah ini sedang dalam proses. Nah ini kita tunggu sejenak, sebentar ya.
Nah, ini untuk tampilan Kali Linux yang sudah kita install dalam VirtualBox. Coba kita masukkan nama yang tadi. Namanya tadi kan Kali. Nah, untuk passwordnya tadi kita masukkan di sini. Terus kita masuk. Oke. Nah, ini tampilan Kali Linux yang sudah di-download di VirtualBox ya teman-teman. Untuk selanjutnya akan dibahas perintah dasar-dasar Kali Linux yang akan dibahas oleh saudara Ivan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan Layadi Firmansyah, NIM 1522010184. Saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar dari Kali Linux. Yang pertama kita buka Kali Linux-nya dulu ya, emulator terminalnya. Nah, yang pertama saya akan membahas yaitu PWD. PWD itu ketika kamu pertama kali membuka terminal, kamu akan masuk ke home directory user kamu untuk tahu directory mana yang sedang kamu buka. Kamu bisa menggunakan command PWD ini. Misalkan kita klik coba PWD, kita enter. Dengan command ini mereka akan memberitahu pathnya dimulai dari rootbot. Root adalah awalan dari sistem file Linux. User directory biasa memiliki format seperti home atau user. Di sini kan usernya kita pakai Kali, jadi ininya home atau dan Kali. Yang kedua yaitu ls. Perintah ls pada Linux digunakan untuk mengetahui file apa saja yang ada pada direktori yang sedang kamu buka. Kamu bisa melihat file tersembunyi dengan menggunakan perintah ls. Ini strip A. Coba kita membuka ls. Nah, sini banyak apa saja yang ada file-filenya itu list. Yang ketiga yaitu cd. Menggunakan command cd untuk masuk ke sebuah directory. Misalnya jika kamu sedang ada di folder home dan kamu ingin masuk ke folder download, kamu bisa memasukkan command cd download. Command yang satu ini sangat cache sensitif, jadi kamu perlu memasukkan nama foldernya dengan tepat. Selain itu, jika folder kamu terdiri dari 2 nama atau lebih, kamu perlu memasukkan tanda garis miring di antaranya nama foldernya. Misalkan kamu memiliki sebuah folder yang diberi nama musik atau lain-lain lah. Jika kamu masukkan command cd, kamu akan mendapatkan pesan error kalau di file yang sama atas nama-nama yang samanya itu ya. Kamu perlu memasukkan komennya sebagai cd. Semisalkan kalian cukup cari ls, enter apa saja yang ada di dalam sini. Kita misalkan mau masuk ke dokumen, kita klik cd dokumen, enter. Nah, di sini akan masuk. Kalau misalkan kita pakai cd-nya, dokumennya itu huruf D-nya kecil, itu tidak bakal bisa keluar karena dia tuh sensitif, harus sama seperti list yang ada di list. Yang ketiga saya akan membahas yaitu makdir. Makdir digunakan ketika kamu perlu membuat folder atau directory. Misalnya kamu ingin membuat folder directory dengan nama baru, maka kamu tinggal memasukkan komen makdir baru. Kalau kamu ingin membuat directory dengan lebih dari satu kata dengan nama yang sama seperti di perintah sebelumnya, kamu perlu menggunakan tanda garis miring. Jadi kamu harus ketikkan makdir folder baru. Misalkan saya membuat contoh seperti ini, makdir sini bisa. Kalau kita membuat nama yang sama, kita harus buat
seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu bisa. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang touch. Apa itu touch? Touch digunakan untuk membuat file baru. Ini bisa merupakan apa saja, mulai dari teks, file kosong atau file zip kosong. Misalnya kamu ingin membuat file teks baru, kamu tinggal masukkan touch baru. Contohnya seperti ini. Touch txt. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau seperti ini tuh sepertinya berhasil ya teman-teman ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang MV. MV digunakan untuk memindahkan file. Kamu juga bisa menggunakan perintah dasar ini untuk mengganti nama sebuah file. Misalnya kamu ingin mengganti nama sebuah file dari baru menjadi lama, maka kamu tinggal masukkan command MV baru lama. Coba kita akan membuat contohnya seperti ini. Ivan baru yang lama ganti ke Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dibahas tentang memodifikasi Kali Linux yang disampaikan oleh Saudara Witan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witan dari website Cengkareng dengan NIM 15220711. Saya di sini ingin menerangkan dan memberitahukan beberapa modifikasi yang dapat kita lakukan di Kali Linux tersebut. Yang pertama-tama, cara memodifikasi mengubah nama hostname pada terminal di Kali Linux. Kita klik terlebih dahulu terminal pada Kali Linux. Hostname sendiri ini pun memiliki arti, yakni merupakan nama komputer yang berguna untuk mengenali sebuah perangkat yang terhubung dalam jaringan tersebut. Nama hostname kita awalnya ya ini seperti berikut. Untuk mengubahnya, pertama kita klik sudo spasi lalu klik. Kita di sini masukkan password kita ya, tidak usah bingung, tidak usah bimbang. Ketika kita lagi klik emang sudah tidak muncul, tapi tidak apa-apa, kalian klik saja. Lalu di sini kita klik nano spasi garis miring garis miring host name seperti yang dijelaskan tadi, lalu klik enter. Di sini kita masuk di table di mana kita mengetik nama hostname sesuai keinginan kita. Contohnya kita klik X09. Setelah kita klik, lalu kita pencet CTRL plus X, lalu klik Y untuk iya, lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini kita klik lagi nano spasi garis miring etc garis miring host menggunakan S-nya di depan tag-nya. Lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini kita masuk di menu untuk mengetikkan ulang nama hostname yang kita inginkan. Di bawah tulisan localhost ya, seperti tadi X09.
lalu klik CTRL plus X lagi, lalu klik Y untuk dia, lalu enter kembali. Di sini kita klik exit untuk keluar dari terminal dan membukanya kembali apakah sudah berubah atau belum ya. Untuk nama hostname-nya kita klik enter, ternyata belum berubah. Jika belum berubah kita klik lagi sudo reboot ya, sesuai yang ada di terminal, lalu klik enter. Kita masukkan password lagi seperti tadi, tidak usah panik, tidak usah bingung. Kalau tidak muncul, lalu klik enter, tunggu sampai Kali Linux-nya muncul tampilan untuk login kembali ya. Kita tunggu sebentar sampai kita login kembali ke Kali Linux-nya. Di sini sudah muncul tampilan ya. Kita login kembali menggunakan nickname dan password kalian. Kita tunggu. Kita klik kembali ya terminalnya, apakah sudah berubah nama hostname-nya. Nah, sudah berubah ya nama hostname yang semula tadi menjadi X09. Lalu selanjutnya kita modifikasi bagaimana mengubah font dalam mengetik atau menulis di terminal Kali Linux. Pertama seperti ini ya. Kita akan ubah, klik berkas, lalu ke pengaturan, kita pilih menu ubah. Nah, kita pilih di sini sesuai keinginan kalian. Ada beberapa macam pilihan di sini, kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Kita pilih yang ini ya, lalu klik OK, lalu klik apply, lalu kemudian OK. Nah, sudah berubah ya tampilan fontnya, sudah berubah. Next, selanjutnya cara mengubah tampilan terminal supaya terlihat seperti Ubuntu. Kalian klik kembali berkas, lalu ke pengaturan, lalu pilih skema warna Linux. Kalian cari yang nama ini dia Ubuntu. Klik apply, lalu OK. Kelihatan ya berubah. Lalu selanjutnya mewarnai teks atau tulisan yang kita ketik di terminal ya. Sama, kalian klik berkas, lalu ke pengaturan, kalian bisa pilih di sini lagi ya skema warna. Kalian pilih bisa green on black ya, klik apply, lalu OK. Nah, setelah bisa berubah ya warnanya menjadi hijau, berarti tadi green. Nah ya, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Beberapa modifikasi atau perubahan yang kalian dapat lakukan dan terapkan pada Kali Linux yang kalian punya. Untuk selanjutnya, penginstalan aplikasi melalui Pakai Manager dan GUI yang akan disampaikan oleh Saudara Aldi Umara dan
Saudara Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Umara. Saya di sini akan menjelaskan tutorial cara penginstalan aplikasi software di dalam sistem operasi Kali Linux. Untuk penginstalan aplikasi di dalam Kali Linux itu terdapat dua cara, yaitu dengan klik terminal atau menggunakan paket manager, dan yang kedua menggunakan GUI atau graphic user interface. Di sini saya akan menjelaskan untuk penginstalan menggunakan paket manager, yaitu dengan cara mengeklik terminal emulator yang terdapat di desktop Kali Linux. Kita klik aja emulator terminal yang terdapat di desktop Kali Linux. Kemudian kita ketik sudo su, dan kemudian di situ terdapat sudo password for Kali. Di sini itu adalah kita disuruh masukkan password yang kita sudah buat sebelumnya, dan kalimat di sini sudo itu bermaksud itu adalah kalimat perintah yang terdapat di dalam Kali Linux yang merupakan akses ke sistem root. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya, dan setelah itu kita enter aja. Dan di sini ada keterangan root Kali _home _Kali. Kemudian kita ketik aja sudo apt get update. Tujuannya di sini yaitu adalah supaya kita bisa melihat apakah ada pembaruan di dalam aplikasinya tersebut. Dan di sini kita tunggu programnya sampai selesai. Untuk kita melihat updatean atau pembaruan aplikasinya di sini itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, sehingga kita tunggu. Apabila updatean kita sudah selesai, di sini ada keterangannya done. Jadi untuk updateannya kita sudah selesai. Setelah itu kita ketik lagi sudo apt get upgrade. Setelah di sini ada keterangannya done, kemudian kita ketik lagi aplikasi yang akan diinstal, itu dengan cara mengetik sudo apt get install. Misalnya kita ingin menginstal aplikasi Kazam, kita klik aja dengan mengetik sudo apt get install Kazam, kemudian kita enter aja. Setelah itu kita tunggu sampai programnya selesai. Setelah programnya selesai, kita buka di aplikasinya, kemudian kita klik semua aplikasi dan kita search dengan menulis Kazam. Apabila sudah ada di dalam aplikasinya, berarti untuk penginstalan aplikasinya berjalan sempurna. Dan untuk misalnya kita ingin menghapus atau untuk meremove aplikasi yang tadi kita install, kita ketik aja dengan
keterangan sebagai berikut, yaitu klik sudo sama seperti yang tadi, apt get remove kazam, kemudian kita enter. Dan di sini untuk keterangannya udah done, berarti untuk penghapusan atau meremove aplikasinya sudah berhasil. Untuk lebih tepatnya kita cari aja di semua aplikasi dan kita search aplikasi yang kita tadi install, Kazam. Kalau misalnya sudah tidak ada di sini, berarti untuk install untuk remove-nya itu berjalan dengan sempurna. Coba kita klik lagi, soalnya tadi sebelumnya masih ada aplikasi Kazamnya. Coba kita klik lagi ya, dan di sini aplikasi Kazamnya sudah tidak ada, berarti untuk penginstalan untuk penghapusan aplikasinya sudah bisa. Dan untuk contoh keduanya, saya mencoba untuk menginstal aplikasi VLC. Untuk caranya sama kayak yang tadi, yaitu kita klik sudo apt get install VLC, enter, dan kita tunggu programnya. Di sini ada terdapat keterangan done, berarti untuk penginstalannya sudah berjalan dengan sempurna. Atau lebih tepatnya kita klik aja, kita cari aja aplikasinya apakah sudah ada di dalam aplikasinya, dan di sini aplikasi VLC-nya sudah ada, berarti penginstalannya sudah jadi. Dan untuk penghapusannya atau untuk remove aplikasinya sama dengan yang tadi, tinggal kita klik aja sudo, kemudian sudo apt get remove VLC atau aplikasi yang tadi kita install. Kita enter. Di sini ada keterangan "Do you want to continue?" Kita klik ya, kita enter. Setelah itu kita cek di aplikasinya apakah aplikasinya masih ada. Kita cari VLC. Nah, dan di sini sudah tidak ada aplikasinya, berarti untuk removing-nya itu berjalan dengan baik. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata ucapan mohon dimaafkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Afif, yaitu untuk penginstalan menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan bagaimana tata cara menginstal aplikasi software Kali Linux menggunakan metode GUI. Untuk metode GUI sendiri itu adalah Graphic User Interface atau antarmuka grafis, merupakan sistem komponen visual interaktif yang digunakan dalam perangkat lunak komputer, smartphone, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. GUI menampilkan objek yang menyampaikan informasi dan mewakili tindakan yang dapat diambil oleh pengguna. Sebagai contoh, saya di sini menggunakan aplikasi software bawaan Kali Linux, yaitu Synaptic Manager Paket. Di sini saya login terlebih dahulu menggunakan kata sandi yang telah kita buat waktu menginstalasinya. Dan ini tampilan awal untuk Synaptic Manager-nya. Dan di sebelah kiri ini ada tabel banyak sekali aplikasi yang dapat kita install. Sebagai contoh, saya ingin menginstal di aplikasi web yaitu Chromium. Kita cari Chromium di sebelah tabel di tengah-tengah ini.
Chromiumnya kita tandai plus untuk dipasang. Sudah itu kita tandai, lalu kita terapkan untuk proses instalasi. Di sini adalah proses instalasinya, dan jangan lupa untuk selalu terhubung ke internet. Di sini proses untuk memasang perangkat lunaknya. Ya, di sini ada notif bar, change applet sukses menerapkan semua perubahan. Di sini aplikasi yang kita install tadi sudah terpasang di software Kali Linux kita. Untuk mencarinya kita cari di menu home ini, kita cari aplikasinya Chromium. Ini dia. Dan ini tampilan awal untuk Chromium-nya. Aplikasi Chromium sudah terpasang. Untuk aplikasi yang kedua, di sini saya mengambil contoh untuk di utilitas, yaitu di zip. Di sini saya akan memasang zip. Zip di sini untuk mengekstrak arsip-arsip dengan packingnya 7zip, XZ, BZ, gzip, tarzip, dan wim. Kita tandai untuk dipasang. Sudah itu kita terapkan untuk proses instalasinya. Kita apply, lalu kita tunggu untuk menginstal aplikasinya. Ya, proses aplikasinya sudah selesai. Di sini kita close, kita cari di menu home-nya lagi untuk 7zip-nya. Ini 7zip-nya sudah terpasang. Untuk menjalankannya kita ambil contoh di folder di unduhan. Nah, di sini saya ada contoh untuk tampilan untuk ekstrak ya. Di sini kita klik kanan aja, lalu kita ekstrak. Untuk ekstrak di sini, dan ekstrak sudah berhasil. Ini dia untuk penggunaan aplikasi zip tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.